Selamat pagi kawan, kembali channel Batronika tentang solusi baterai dan elektronika. Saya pagi ini tergelitik oleh sebuah produk, ya, sebuah charging. Ada juga yang menyebut ini adalah fast charging karena punya kemampuan untuk outputnya dalam dua versi tegangannya 5 volt dan 9 volt. Tapi saya tergelitik oleh melihat beberapa video review tentang sebuah produk, yaitu tablet legendarisnya, flagshipnya si Samsung, yaitu S7 Plus ya, yang banyak dibicarakan orang karena tablet itu adalah tablet yang bagus dan powerful. Nah, tapi saya sendiri sudah menggunakannya. Tapi saya juga punya pengalaman yang akhirnya saya boleh jadi bisa mengiyakan apa kata teman-teman itu, bahwa ternyata Samsung S7 Plus itu bawaan chargernya, performanya atau kemampuannya diragukan gitu ya. Memang saya pernah waktu awal saya coba cas lama sekali waktu itu, kurang lebih hampir 1,5 jam dia baru penuh. Padahal kan tablet itu sebenarnya sejak dikeluarkan dari pabrik sebenarnya baterainya kan sudah terisi ya. Tapi apakah penuh atau tidak yang kita tidak tahu. Makanya setiap kali prosedur standar itu disarankan agar setiap produk baru yang dipakai sebaiknya yang menggunakan baterai lithium polymer ya, atau lithium ion, itu sebaiknya dilakukan charging dulu sampai penuh baru dipakai. Mungkin juga ada benarnya karena itu adalah proses awal agar baterainya dalam internal proses kimianya itu sudah merasa terinisiasi untuk di-charging sampai penuh gitu ya. Ya kalau sama dengan kalau kita ya di pengalaman pertama kan selalu seperti itu ya, apapun itu. Baik, nah ini kembali lagi, chargernya Samsung ini tipenya adalah EPTA200 ya. Jadi ini bawaannya aslinya dari S7 Plus, tabletnya Samsung. Nah kalau kita lihat di spesifikasinya ya, mungkin karena saya nggak pakai tripod kawan yang agak goyang, disebutkan bahwa pada tegangan 5 volt dia mampu sampai tegangan arus 2 ampere, itu setara dengan 10 watt ya kawan ya. Dan pada tegangan 9 volt ya, yang dikatakan ini adalah proses fast chargingnya, itu mampu bisa sampai 1,67 ampere atau setara dengan kurang lebih 15 watt. Nah ini yang menurut saya cukup meragukan ya, apa betul. Tapi nanti sebaiknya kita lakukan uji coba. Memang uji coba saya ini belum tentu bisa diklaim sebuah pembenaran terhadap pengujian sebuah alat sesuai atau tidak dengan spesifikasi, tapi kita pergunakan logika teknis yang umum, yang wajar gitu, bahwa sebuah daya itu hasil perkalian dari tegangan dan arus, dan apa yang dituliskan itu adalah rujukan yang dipakai oleh pembeli atau pemakai ya, karena makanya spesifikasi harus ditulis, tujuannya mungkin salah satunya adalah itu. Nah, jadi kita langsung aja kawan, kita coba ya. Nah seperti biasa saya dalam uji coba ini saya menggunakan beberapa alat bantu ya. Yang pertama adalah ATORC ini GL24, ini AC power meter ya, PLN dari Sumbly 220 PLN. Terus kemudian saya pakai ATORC T18 ya. Ini untuk kita anggap sebagai power monitornya charger ini, sebagai power monitor pada sisi sumber. Terus kemudian bebannya saya menggunakan ini ya, ini ATORC DL24 ya.
DL24 sebagai sisi beban. Nah, nanti kita coba dengan beban disesuaikan dengan spesifikasi yang dituliskan di dalam spesifikasinya fast charging ini, dan kita coba maksimumnya akan dan di bawah ada di berapa ya, supaya kita tahu ini performanya pas atau bisa sedikit lebih tinggi daripada spesifikasinya ya. Oke, saya mulai siapkan dulu, saya pasang chargernya. Nah, saya juga menggunakan kabel USB yang ujung ini USB tipe A ya, kita tancapkan ke chargernya. Ujungnya adalah USB tipe C, kita tancap ke T18 sebagai power meter sumber. Nah, untuk feeder atau kabel yang menuju ke beban, saya menggunakan Type C juga seperti ini kabelnya ya, tancapin di outputnya ya, di outputnya. Oke, jadi sudah terangkai ya kan ya. Ini adalah jadi rangkaiannya sudah terangkai ya. Ini adalah DL24 untuk power monitor ke konsumsinya charger ya. Ini adalah power monitor untuk sisi charger atau sumber, dan ini adalah bebannya ya. Oke, saya on kan atoknya dulu yang DL24. Kan lihat sekarang tegangan PLN nya 218, arus bebannya masih 0 ya. Ini dari sini sudah penilaian pertama ini masih bagus karena konsumsi sendiri, pemakaiannya dia sendiri rendah. Di sini tidak dibaca, padahal di sini pembacanya bisa sampai 10 miliwatt ya, dan di arusnya juga nggak kebaca ya, padahal arusnya bisa sampai 1 miliampere ya, dia 0101 gitu, jadi cuma 1 miliampere konsumsinya. Kita lihat di sisi power meter outputnya charger ya, tegangannya jadi 5 volt ya, arusnya masih 0 karena bebannya belum di-on-kan. Nah, sekarang kita langsung ke sisi beban. Kita uji pertama pakai arus 1 ampere dulu ya. Dari 1 ampere kita tes ya, kita on kan. Oke, kalau kalian lihat tegangannya menjadi drop 4,8 ya, berarti drop 0,2 volt dibandingkan tegangan tadinya. Arusnya 1 ampere. Kita lihat di sisi sumber. Di sisi sumber tegangannya memang drop 4,9 ya. Arus bebannya kira-kira 1 ampere. Saya naikkan menjadi 1,5 ampere ya. Nah, ini udah 1,5 ampere ya kawan ya. Lihat 1,5 ampere dengan daya 7 watt ya, 7,2 watt. Di sisi sumber tegangannya menjadi 4,85. Kita lihat di sisi beban ya, konsisten ya, jadi dia dari power meter ke beban itu ada drop 0,2 volt di sisi ini. Di sini dayanya menjadi 7 watt pada arus beban 1,5 ampere ya. Yang sebenarnya kita pakai patokan ya ini, karena ini adalah sisi beban ya, real yang disuplai oleh charger Samsung tersebut ya. Jadi sekali lagi ya kawan ya, ini chargernya adalah Samsung tipe
EPTA 200 ya, EPTA 200 bawaannya Samsung tablet S7 Plus. Baik, ini sudah 1,5 ampere, kita langsung naikkan aja langsung ke 2 ampere ya. Nah, kita lihat sekarang di spesifikasi ya. Di spesifikasi dituliskan 5 volt 2 ampere. Kita cek di sini sekarang bebannya 2 ampere ya. Saya naikkan sedikit perpuluhan karena supaya di ujungnya itu real ya. Di sini 2 ampere. Nah, di sini dibaca 2 ampere ya. 10 watt ya kawan ya. Jadi 10 watt di sisi sumber. Tegangannya drop menjadi 4,8 juga ya, 4,79. Di sini pasti 4,0, 4,6, 4,5 ya. Di sini 9 volt. Baik, kita naikkan lagi kira-kira. Sekarang kan sudah ada 2,1 ampere ya, 2,1 ampere di sisi sini, tapi di ujung sana dibaca 2 ampere karena ada drop di kabel. Kita naikkan kira-kira dia sampai berapa mampu bertahan. Sekarang 2,2 ampere, 2,3 ampere, tegangan dropnya menjadi 4,5 ya. Tegangan ujungnya menjadi 4,5, bebannya 2,3 ampere, 2,3 ampere, dayanya 10,3 watt. Nah, kita tes lagi. Kita turunkan 2,3, kita on, ternyata nggak kuat juga ya. 2,2 kita on kan, dia juga protek, nggak kuat. 2,1 protek juga. 2, nah pas di 2,0 dia baru bisa di-on-kan dengan baik ya. Mungkin ini adalah satu, menurut saya adalah satu kelemahannya ya. Sebenarnya kalau tadi kita coba dari 2 ampere kita naikkan 100 mA, 200 mA sampai 300 mA ketika dia protek, itu seharusnya begitu diturunkan menjadi 2,2 atau 2,1 dia sudah on lagi, tapi ternyata nggak mampu. Tapi menunggu sampai dia turun di 2 ampere dia baru on ya. Padahal ini tegangan pemutus untuk stopnya itu saya set di 3,5 ampere atau 3,5 volt. Itu kan kurang lebih drop 1,5 volt. Berarti pada saat kita tes tadi misalnya 2,3 dia protek, dropnya pasti di bawah 3,5 volt ini. Baik ya, ini menunjukkan bahwa memang spesifikasinya pas banget gitu ya, karena pas banget dari 2 ampere 5 volt 10 watt. Nah sayangnya charger ini juga itu tidak bisa kita lakukan simulasi dengan di-trigger dari outputnya supaya dia bisa naik ke 9 volt untuk kita uji ya. Tapi ternyata itu problemnya. Memang Samsung ini rupanya dibuat untuk dedicated ke S7 Plus ya. Jadi kalau dia di-connect S7 Plus dia baru tegangannya bisa naik ke 9 volt. Jadi di dalam prosesornya charger ini ada komunikasi dengan S7 Plus dan dia baru naik. Kalau kita simulasi dari luar dengan trigger standar QC20 atau QC30 dia tidak bergeming, artinya dia tidak berubah apapun. Ini yang agak merepotkan ketika kita mau uji. Tapi ya setidaknya kalau kita lihat pada hasil tes di 5 volt memang tidak mencerminkan bahwa produk ini tuh powerful gitu ya. Ya artinya speknya standar sudah. Nah, jadi menurut saya itu yang mungkin dinilai kawan-kawan, alasan kawan-kawan bahwa charger ini tidak perform, karena seharusnya kalau dia aksesoris produk yang flagship ya, atau yang kelas premium, tentu aksesorisnya juga menyesuaikan dengan sekualitas
uh, uh, device utama yang dia dukung. Menurut saya itu, tapi apabila pendapat saya salah, ya saya mohon maaf kawan, tapi saya selalu melakukan uji coba berdasarkan spesifikasi yang dituliskan di dalam spek body dari produk tersebut sebagai rujukan, karena kita juga tidak bisa melakukan uji coba ngawur gitu ya. Kita terka-terka, tapi kita harus pastikan bahwa kita uji coba sesuai apa yang ditulis. Kalau dia mampu 15 watt, ya kita uji 15 watt, 10 watt, ya 10 watt. Nah, sedangkan untuk mengetahui kemampuan performanya, apakah dia bisa di overload sampai di atas spesifikasinya, ya itu masing-masing produk tentu bisa saja berbeda dan pasti berbeda gitu ya. Gitu ya kawan, review singkat saya untuk pengujian sebuah fast charging Samsung EPT 200, di mana charger ini adalah bawaan dari charger tablet S7 Plus Samsung yang dikatakan banyak orang adalah produk yang flagship atau produk yang premium, produk yang bagus. Dan kebetulan saya sudah menggunakannya sendiri, saya menyatakan juga seperti itu ya. Kemampuannya, videonya, apapun, saya merasa seperti seakan-akan saya menggunakan sebuah laptop ya, atau notebook ya kawan ya. Jadi saya merasa puas menggunakan S7 Plus. Sayangnya aksesoris pendukungnya kurang memadai ya, sehingga saya akan menggunakan charger dari produk lain. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah subscribe pada channel saya ini. Dari kalian semua saya banyak mendapatkan vitamin dan semangat untuk membuat video-video sejenis ini, dan kita bagikan kepada kawan-kawan yang lain. Buat kawan-kawan yang belum subscribe pada channel ini, mohon untuk ikutan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Jika ingin berkomentar, ingin berdiskusi, silakan dituliskan di bawah kolom komen. Semoga saya bisa membantu untuk menanggapinya, tapi kalau saya lamban menanggapinya, mohon kawan-kawan juga mengerti karena saya membuat video ini tidak selalu pada waktu yang rutin gitu ya, hanya sebagai selingan gitu ya kawan. Semoga semua kita sehat, dan mari kita bersyukur bahwa sampai hari ini kita semua masih bisa hidup normal dan sehat, dan pandemi ini di saat-saat ini sudah mulai menurun lagi, dan vaksin di mana-mana sudah dilakukan. Semoga saja seperti program pemerintah tahun 2022 hampir semua penduduk Indonesia bisa tervaksin COVID-19. Terima kasih telah melihat video ini. Selamat siang.